Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa di rumah maupun di studio. Senang sekali saya Anita Jamil Hidayanti bisa menemani Anda semua selama 45 menit ke depan dalam program yang sangat fenomenal, dan pastinya kita akan menghadirkan isu-isu terpenting dan inspiratif di mana lagi kalau bukan di Fenomena. Ya pemirsa, saat ini tema kali ini kita akan membahas tentang strategi karakter hosting penyiar radio menjadi presenter dan jurnalis TV yang handal. Dan saat ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita. Dia adalah seorang presenter dan jurnalis TV yang latar belakangnya menjadi penyiar radio. Nah, strategi karakter hosting apa yang ia miliki dan apa aja sih tips menjadi presenter dan jurnalis TV yang handal? Penasaran kan? Saya juga penasaran. Langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita. Ini dia, Theodorus Daniel. Halo. Kabar, silakan duduk dulu. Iya nih Mas Theo, apa aja sih aktivitas untuk saat ini? Sekarang ini aktivitas saya sehari-hari bekerja di salah satu stasiun TV, menjadi presenter kurang lebih 3 tahun terakhir. Oke. Itu sama menjalani satu bisnis sampingan. Berarti emang untuk presenter sebelumnya penyiar radio ya? Sebelumnya saya di siaran radio. Dari 2008, kemudian pindah ke TV itu tahun 2012. Tapi kita lupa untuk say hello dulu nih untuk pemirsa di rumah dan pemirsa di studio ini dari mahasiswa Broadcasting Universitas Mercu Buana. Tepuk tangan dulu dong. Dan kita sapa-sapa juga nih untuk dosen cantiknya Ibu Feni Fasta. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di studio kami. Pantesan dosennya cantik ya. Jadi mahasiswa Mercu Buana tuh nggak heran ganteng dan cantik-cantik nih ya. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk mahasiswa Broadcasting Mercu Buana. Ini nih dari broadcasting juga nih Mas Theo. Jadi kita nih pengen seperti Mas Theo mungkin ya, dari pemirsa di rumah juga pengen tahu untuk strategi ini. Dan tadi kita lanjut lagi Mas Theo ya. Dari tahun 2000 saya menjadi di radio, di dapur radio itu saya 2008 oke. Sampai 2012. Saya 2012 kuartal 1 ya, kurang lebih sekitar bulan Maret. Itu saya berhenti di radio. Kemudian di tahun 2012 juga Juni saya masuk ke TV. Oh, jadi Juni 2012 ini masuk ke TV. Betul. Kan dulunya penyiar radio nih ya. Kenapa sih bisa tertarik menjadi presenter gitu? Padahal kan mungkin bisa jadi penyanyi atau mungkin ya nggak sih kalau penyiar radio ya, biasanya kan nyanyi atau mungkin jadi komedian gitu. Oke. Kenapa saya tertarik menjadi seorang presenter? Sebenarnya berawal dari yang namanya mimpi. Oke. Jadi dulu saya punya dari mimpi menjadi seorang yang bekerja di dunia entertainment. Kemudian disalurkan di tahun 2008 saya sebagai seorang penyiar radio, dan ada kesempatan ternyata di 2012 saya dapat kesempatan untuk hadir di depan layar. Memang secara tidak langsung itu juga menjadi satu challenge buat diri saya, karena untuk menjadi seorang penyiar radio misalnya kita hanya bertemu kan dengan mic. Betul sekali. Aja, kan? Dan hadir di studio, sementara para pendengar hanya bisa mendengar dalam bentuk bukan bentuk visual tapi dalam suara gitu. Nah, saya men-challenge diri saya dan 2012 saya dapat kesempatan itu, dan saya asah lagi karena dunia radio sama dunia TV, apalagi dalam hal ini adalah seorang jurnalis, itu cukup berbeda. Karena di radio yang saya tekuni dulu segmennya anak muda, kemudian di TV yang sekarang saya kan lebih banyak campur news berita, dengan lebih banyak di beritanya politik, hukum. Jadi benar-benar berbeda sekali ya dalam bidang yang tadinya radio itu mungkin kayak lagu-lagu, apalagi segmennya tuh anak muda ya kan. Betul. Nah, ini gimana sih untuk persiapan sebelum membawakan program? Dari mulai kan penyiar radio ini kan beda ya pastinya. Nah, untuk persiapan program menjadi jurnalistik TV itu seperti apa untuk persiapannya? Kalau untuk menjadi seorang jurnalis, kalau kita bicara di awal ya, di awal karir, saya waktu itu memulainya dari diklat. Kita dapat diklat, kemudian
turun ke lapangan. Saya waktu itu pertama kali mendapatkan pengalaman saya di Pelabuhan Bakahuni. Di Lampung. Wow, ya, berarti challenge-nya langsung ke Lampung ya? Iya, langsung saya di Lampung. Saya bawa arus mudik. Arus mudik. Jadi challenge pertama saya adalah masuk di arus balik. 2012 saya melaporkan dari Lampung. Pada saat itu benar-benar apa ya? Benar-benar ini bertantangan banget. First time untuk jadi news report kan, reporting pertama kali. Tapi dari pertama kali saya ngerasain itu, saya punya pengalaman yang berbeda. Apa tuh pengalamannya? Mungkin bisa saya beda kan gini, kalau kita bicara menjadi seorang presenter berita yang ada di studio dengan presenter berita yang pada saat itu live langsung di lapangan, adrenalinnya beda. Kemudian persiapannya juga beda. Karena kalau ketika kita di studio, semua bahan materi kita udah disiapkan oleh redaktur. Kemudian kita tinggal terima dalam bentuk berkas naskah berita dan kita tinggal melihat, kemudian apa yang perlu diperbaiki kita perbaiki dan kita sampaikan dalam teleprompter yang sudah disiapkan. Sementara untuk ketika kita menjadi seorang reporter yang hadir di lapangan, bahan kita cari sendiri. Betul ya, jadi benar-benar bertantangan sekali ya. Dan waktu itu kebetulan kan Bakahuni kita tahu sendiri, lokasinya outdoor, panas, harus berjibakunya tuh sama para pemudik-pemudik. Tapi ya itu sih, semua saya jalanin benar-benar kayak menjadi satu hobi jadinya. Tapi banyak ilmu. Tapi ngerasa bertantangan sekali ya jadinya ya, lebih. Buat saya sih tantangan sekali ya, karena balik lagi kalau misalnya kita bilang dengan radio dan TV itu beda sekali dunianya. Kalau di radio, ketika kita live report di radio, yang kita report adalah hal-hal yang berbau kesenangan. Contohnya kayak misalnya ada acara musik, kemudian ada kegiatan yang bentuknya lebih ke entertainment. Sementara kalau kita di lapangan, berita di sini itu benar-benar beda sih ininya, apalagi live gitu ya. Live, betul. Mungkin ada kisah yang bisa diceritakan, mungkin kisah sedih pas di saat jadi reporter di sana itu apa sih? Mungkin ada pengalaman yang tanda kutip yang istilahnya ini tuh benar-benar menantang banget gitu loh. Yang paling pastinya ada ya, apalagi kalau misalnya cerita kayak di Lampung. Misalnya suasananya tuh yang istilahnya kayaknya apalagi kayak dunia kayak tempat-tempat perang itu kan pasti sulit banget gitu ya Mas Theo ya. Yang paling seru sih sebenarnya kalau di Lampung sendiri sih semua berjalan dengan lancar. Yang saya punya tantangan tersendiri adalah ketika saya meliput banjir di 2013. Jadi 2013 banjir waktu itu banjir lumayan besar. Saya ditugaskan ke Kampung Pulo Jakarta Timur. Ketika itu saya datang, air masih semata kaki saya. Nah terus makin besar sampai terakhir saya itu udah kurang lebih selutut. Wow. Buat saya itu menjadi satu tantangan tersendiri. Udah nggak mikirin baju gitu ya? Saya udah penting on cam-nya benar dulu. Pemirsa juga bisa tahu kondisi situasi terkininya. Jadi yang waktu itu yang menantang buat saya adalah ketika saya melihat perahu karet. Waktu itu adalah pengungsi dari warga bantaran Kali Ciliwung yang diselamatkan. Yang menurut saya kalau saya menjadi tim SAR itu punya tugas yang begitu berat. Arus yang begitu besar dan sungai yang begitu dalam itu. Di dalam perahu itu nggak cuma manusia, kamu bisa bayangin ada binatangnya di dalam situ. Jadi saya waktu itu pada saat saya report, karena gini, ketika saya on cam depan kamera, kondisi di belakang tuh benar-benar lagi chaos, lagi ngangkutin evakuasi para korban dari banjir itu. Dan itu pengalaman baru lagi buat saya. Jadi secara nggak langsung, memang kalau di dunia jurnalis, kalau teman-teman nggak turun langsung, beda rasanya. Nah, kayaknya makin seru nih ya. Pemirsa di rumah, sebelum kita panggilkan juga, karena nanti akan ada bintang tamu juga, sama seperti Mas Theo, jangan kemana-mana, tetap di Fenomena.
Ini rasa baru, larutan cap kaki 3, rasa Markisa. Oh, ini ya rasa Markisa. Seger loh, Jeng. Ini larutan cap kaki 3 rasa Markisa. Cobain ah. Betul ibu-ibu, cap kaki 3 punya rasa baru, rasa Markisa. Ingat ya, ini yang namanya larutan cap kaki 3 yang selalu mama minum dari dulu. Baru dari cap kaki 3. Markisa ya cap kaki 3. Only me, sexy me, only me, sexy me. Ya, pemirsa di rumah masih bersama saya Anita Jamil Hidayanti dan Mas Theo. Tadi kita masih berbincang-bincang di Fenomena. Ya, Mas Theo, tadi kita masih lanjut nih ya tentang untuk liputan report langsung ya, live, oke. Dan tadi tantangannya banyak sekali ya, apalagi yang tadi udah di satu ya di tempat banjir, pokoknya banyak banget rintangannya. Itu selama berapa tahun nih, Mas Theo? Saya sampai dengan saat ini saya masih diterjun ya di lapangan. Beda halnya, jadi kalau misalnya teman-teman dari Merci Buana mempunyai keinginan untuk menjadi seorang news presenter atau news anchor misalnya, jangan dilihat ketika kita hadir di depan layar kacanya. Pahitnya dulu gitu. Tapi di belakang itu semua ada perjuangan yang masih kita lakukan sampai sekarang, yang secara nggak langsung sebenarnya itu menggali ilmu sendiri. Saya nggak bisa ngebayangin kalau misalnya tanpa adanya live report, tanpa adanya kita mencari berita secara langsung, saya mungkin ngomong di depan kamera juga mungkin masih gugup karena bahan atau ilmu yang kita cari atau ilmu yang akan kita sampaikan ke masyarakat sendiri lebih enak tuh bahan yang kita cari dari dalam diri sendiri, bukan dicari orang lain. Dalam arti misalnya lebih pas gitu pengaturan katanya, bagaimana semuanya itu lebih enak kita yang olah sendiri gitu. Jadi memang beda gitu. Ya tadi kan kita pengen ngebahas tentang persiapan program nih, tapi kita panggilkan satu lagi nih untuk bintang tamu kita. Ini dia Mbak Resa Aurian. Halo. Mbak Resa, apa kabar? Cantik sekali Mbak Resa ya. Silakan duduk Mbak Resa. Minum dulu, kayaknya capek ya. Biar relax, minum dulu mungkin Mbak Resa. Halo Theo, apa kabar? Halo, apa kabar Resa? Jadi nostalgia gini, halo apa kabar? Biar kita juga sama-sama nostalgia ya. Iya Mbak Resa, tadi kan saya udah ngobrol-ngobrol nih sama Mas Theo ya. Kalau Mas Theo ini kan latar belakangnya itu dari penyiar radio. Nah kalau Mbak Resa ini awalnya apa sih? Kalau ngomongin latar belakang, sebenarnya saya sama sekali tidak ada latar belakang dari broadcasting ya. Jadi saya benar-benar langsung terjun ke TV. Jadi kalau boleh saya ceritakan, saya ini sebenarnya background pendidikan saya tadinya adalah teknik industri. Jadi waktu itu setelah lulus, saya apply ke semua perusahaan dan semua kantor tuh saya apply, pekerjaan apapun pokoknya yang mereka butuh karyawan apapun itu saya apply. Akhirnya pertama saya keterima di bank, gak cocok. Hawanya nggak enak aja pokoknya ya. Ada hawa panas gitu ya. Hawa panasnya dari uang-uang gitu. Nggak passion gitu, jadi ada passion ya, gitu. Habis itu tiba-tiba dipanggil lah sama salah satu TV swasta untuk menjadi reporter dan presenter gitu kan. Waktu itu aku mikir, aku nggak punya background sama sekali, cuma ya. Awalnya casting atau emang langsung dipanggil nih? Dipanggil untuk tes. Dipanggil untuk tes, ada beberapa tes yang dijalani, mulai dari tes tertulis, kemudian ada tes untuk membuat naskah, dan kebetulan saingan saya waktu itu adalah anak-anak broadcasting yang udah sekolahnya udah terkenal gitu, maksudnya benar-benar. Berarti lucky juga ya. Itu ada sekitar 10 orang yang tes, udah sampai wawancara segala macam, sampai akhirnya diterima untuk tanda tangan karyawan. Saya sempat nanya untuk saat ini yang keterima berapa orang selain saya? Hanya Anda. HRD ngeliat hanya saya. Ya kemarin berarti saya bisa mengalahkan anak-anak yang lulusan broadcasting, sedangkan saya nggak punya basic broadcasting sama sekali. Itu benar-benar yang suatu luar biasa. Nah kalau untuk Mas Resa sendiri nih, Mas Theo, kalau Mas Theo untuk persiapan membawakan programnya apa? Kalau untuk program di TV-nya?
Kalau bicara tentang program di TV, kebetulan saya sampai saat ini selain menjadi seorang presenter, menjadi seorang reporter, saya menjadi seorang redaktur. Wow. Jadi saya di tahun ketiga saya di TV saya yang sekarang, saya menjadi redaktur untuk Berita Pagi. Jadi ketika saya menjadi seorang redaktur, saya diwajibkan untuk hadir di kantor jam 10 malam, bekerja sampai dengan besok paginya jam 9. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman dan pemirsa sendiri melihat di TV hanya dalam bentuk tampilan aja, baca gitu ya. Padahal di belakang itu semua kita kalau ini bicara sebagai seorang news presenter, kita harus datang hadir lebih awal daripada program yang kita bawakan. Dalam hal ini kurang lebih 2 jam sebelum program kita tayang. Tugasnya sebelum itu adalah kita pasti make up ya, ada make up, kemudian ada wardrobe sendiri kita ditentukan, dan yang nggak kalah paling penting sebenarnya bukan tampilannya tapi kontennya, dimana kita harus bertugas ke redaksi kita, ke redaktur kita untuk mendapatkan naskah, dan di naskah itu kita harus baca, kita benar-benar harus bisa slashing istilahnya, mana penggalan kata, karena mungkin pemirsa juga tahu sendiri bahwa beda pemenggalan, beda arti kan, beda maknanya. Betul. Jadi preparationnya benar-benar banget ya untuk persiapannya. Karena ketika kita membacakan berita itu bukan hanya membacakan berita. Menjadi seorang presenter itu harus bisa dipercaya sama publik. Betul. Ketika bacanya juga bukan dalam konten yang serius, pemirsa juga pasti ini orang serius nggak sih? Serius, nah, takutnya kelihatan nggak serius. Kayaknya nggak serius. Nah itu sebenarnya tantangan loh ya. Kalau misalnya mukanya itu emang nggak serius, mending jadi komedian, jangan jadi pembawa. Kalau Mbak Resa sendiri gimana? Kalau untuk program, kalau di tempat aku agak berbeda ya. Aku kan mulai dari 2009 sampai sekarang aku udah 3 kali pindah stasiun TV dan itu pun perlakuannya beda-beda. Di TV yang pertama kali aku jadi karyawan itu, jadi aku memulai menjadi reporter. Jadi benar-benar yang kadang pagi aku mencari berita dan siang itu udah harus balik kantor, bikin naskah segala macam, dan berita yang tadi aku cari itu akan aku bawakan. Langsung dibawakan. Jadi emang preparationnya benar-benar yang namanya jurnalis itu sebenarnya hektik banget ya, hektik. Jadi harus serba cepat ya intinya ya. Kita tuh lawan kita adalah waktu. Kita punya timing on air adalah jam segini. Sebelum jam segitu kita harus sudah siap semua. Naskah udah siap, naskah udah ada, baru kita serahkan ke editor untuk dipadu-padankan dengan gambarnya kan. Dan itu benar-benar kita tuh harus berpikir cepat. Kadang sampai pernah yang belum selesai nih ya. Jadi waktu itu misalnya saya mencari berita ada 3 item berita, dan ternyata ini adalah hot issue pada hari itu gitu. Jadi ini akan menjadi headline banget gitu kan. Jadi benar-benar preparationnya gimana pasti ada tantangan seperti itu ya, kendala. Satu berita udah selesai saat perjalanan, berita kedua selesai di kantor, berita kita selesaiin waktu saat make up. Jadi lagi di make upin sambil ngetik prepare ya di handphone sampai ngasih tau ke editor ntar gambarnya ini ya. Itu benar-benar hektik banget. Jadi selama kita lagi di make up itu otaknya masih berpikir sampai pas di studio pun sampai produser bilang, Resa tadi beritanya ini benar kan, ini iya, narasumbernya ini kan iya, oke, aku telepon editor untuk mastiin lagi seperti ini. Jadi di saat saya masih on air pun itu masih mereka konfirmasi lagi gitu. Jadi benar-benar dimatengin lagi. Berarti untuk menjadi jurnalis TV itu nggak semudah yang kita bayangin. Tepuk tangan dulu dong guys. Jadi bisa di studio ya. Makanya kan kadang-kadang pemirsa ya ngelihatnya wah kayaknya enak gitu ya. Di ruang ber-AC, betul, di ruang ber-AC, duduk di depan, duduk cantik, duduk ganteng ya. Gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara di belakang itu semua banyak ya itu proses banyak yang prosesnya harus gitu. Yang kita lakukan gitu. Sama rata-rata menjadi seorang news presenter atau news anchor dalam hal ini memang kita dituntut untuk menjadi reporter dulu ya saya, karena yang tadi saya bilang infokan sebelumnya bahwa memang beda ketika kita bacain berita orang sama kita bacain berita yang kita cari sendiri, itu feel-nya beda. Oke, kayak kita break dulu nih ya, Mas Theo dan Mbak Resa. Ya pemirsa, mau tahu kelanjutannya lebih jelas bagaimana sih pengalaman-pengalaman Mas Theo dan Mbak Resa? Jangan kemana-mana, tetap di Fenomena. Sayang, kita jadi belanja kan? Jadi dong. Mereka ikut kan?
usah panik. Sekarang Telkomsel Point bisa ditukar langsung dengan hadiah di banyak merchant, paket nelpon dan konten digital. Tukar poinnya, langsung hadiahnya. Me, 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 only me, 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 sexy me. Me, 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 only me, 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 sexy me. Me, 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 me. Masih di Fenomena bersama saya Anita dan bintang tamu saya yang cantik dan ganteng ya. Kita kembali lagi ya Mbak Resa dan Mas Theo. Nah tadi kan ke Mas Theo dulu karena ini berhubungan dengan penyiar radio ya. Nah apa sih strategi karakter hostingnya? Karena pemirsa di rumah dan pemirsa di studio pastinya yang dari broadcasting mercubuana nih pengen tahu nih strategi karakter hostingnya tuh seperti apa sih gitu. Beda ketika saya di radio dan di TV itu jelas dua yang berbeda ya, benar-benar yang berbeda karena dulu dari segi tata bahasa, dari segi penyampaian, kemudian durasi itu juga beda kan. Ketika menjadi penyiar radio dulu bahasanya pasti jauh lebih light, lebih kekinian istilahnya ya, lebih kekinian. Bahasa gaul lagi bahasa ya. gaul ya kan, lebih kekinian. Kalau di dunia jurnalis dalam hal ini berita, bahasa yang disampaikan formal, apalagi di tempat saya bekerja sekarang ini kan stasiun TV milik negara. Jadi bahasanya tuh benar-benar diperhatikan istilahnya, menggunakan tata bahasa yang cukup santun. Kemudian yang tadi saya bilang bahwa ketika kita membacakan satu berita atau satu naskah, ketika di radio kalian salah gitu ya, masih bisa ditolerir baca adlibs ya kan, kalau baca adlibs masih paling terakhir disentil sama produser kan, duitnya kan dari adlibs kan. Sementara kalau misalnya di tetep ya balik ke situ. Kalau misalnya di berita salah, kita langsung kena sama manajer kita, ditegor ya kan. Kenapa misalnya kan kadang-kadang agak susah kita baca demokratisasi. Betul. Bahasa ilmiah lah istilahnya yang agak meleset-meleset gitu ya. Nah, itu yang kayak gitu benar-benar kita harus paham betul nama menteri ya kan. Nama menteri jangan sampai salah, singkatan dari kementerian yang seperti itu. Jadi memang beda gitu, dunianya udah dunia yang berbeda dan tantangannya pun juga beda. Tantangannya juga beda. Kalau Mbak Resa sendiri seperti apa? Kalau aku sendiri karena aku emang basicnya tidak ada broadcastingnya, jadi untuk menentukan karakter aku sendiri itu benar-benar waktu itu benar-benar bingung. Banyak sekali waktu aku jadi presenter tuh kritik dan saran, kebanyakan kritik sih. Kebanyakan kritik itu benar-benar sampai ke aku bahwa pertama adalah aku agak susah untuk menyampaikan kata-kata secara formal. Kalau yang namanya TV dan menyampaikan berita itu semua kata-katanya harus formal. Sedangkan waktu itu masih muda untuk menyampaikan apa-apa report tuh masih bener-bener bahasa anak muda. Maksud kayak bener-bener udah tua ya. Masih muda ya begitu penuh banget masih ke bawah anak-anak kuliah gitu kan. Biasanya masih yang kayak kita lagi ngobrol gitu. Kekinian gitu. Masih kayak orang ngobrol gitu. Banyak sekali kritikan. Kamu kalau mau bicara dengan pemirsa itu tidak seperti itu. Tidak semua pemirsa itu anak muda, tidak semua pemirsa itu adalah orang Jakarta. Pemirsa mungkin yang di daerah Indonesia Timur itu mungkin bahasanya lebih mengerti kalau bener-bener bahasa yang EYD, bener-bener ala KBBI banget, bener-bener formal gitu kan. Jadi seperti itu. SPOK-nya juga jelas, susunan katanya juga jelas. Banyak sekali kritikan sampai akhirnya aku harus gimana? Karena aku nggak punya basic broadcast. Akhirnya aku hanya bisa menonton dari presenter lain. Banyak referensi tidak hanya dari dalam tapi juga dari luar karena dunia presenting antara di kita lokal Indonesia dan juga di luar tuh beda sekali ya ininya. Kontennya juga beda, cara penyampaiannya juga beda gitu. Karena emang pemirsanya juga kelasnya juga beda gitu kan. Mimiknya juga beda. Akhirnya beberapa aku coba meniru. Waktu itu sempat meniru beberapa presenter Indonesia yang ada aku malah ngerasa kok aku kayak copycat ya jadinya. Aku jadinya nggak nyaman dengan diri aku sendiri. Nggak nyaman gitu. Akhirnya
makin banyak kritik, kok kamu malah jadi kayak dia sih gini-gini, harusnya temukanlah jati diri sendiri, sampai akhirnya aku bisa menemukan bahwa yang nyaman tuh seperti ini loh, gitu. Bener-bener ya emang perlu banyak latihan sih, apalagi emang aku waktu itu ada setahun kali itu dikritik terus sama orang kantor. Itu pembelajaran ya? Jadi pembelajaran, betul. Jadi pembelajaran. Jadi makes perfect. Dari kritikan-kritikan itu sih akhirnya mereka mulai banyak pujian, oke ini udah mulai bagus nih, kata-katanya sudah enak didengar, terus mulai karakternya juga sudah mulai dapat, bahwa kalau kamu tuh bisa mendapatkan karakter yang news formal banget gitu. Jadi memang on proses ya. Kalau prosesnya itu berapa tahun? Kan kritikan tadi 1 tahun. Nah, untuk bisa benar-benar ini benar-benar jadi diri sendiri nih untuk menjadi news presenter seperti itu. Itu sampai sekarang pun masih terus menggali sebenarnya. Terus apalagi aku kan sudah 3 kali berpindah stasiun TV, jadi untuk permintaan setiap stasiun TV itu pasti beda-beda. Jadi misalnya di TV pertama pinginnya benar-benar sangat formal, kemudian TV kedua masih sangat formal juga. Udah berapa stasiun TV nih, Mbak Resa? Aku 3. Ini yang ketiga. Mas Theo? Saya pertama. Baru yang formal ini yang pertama. Yang sebelumnya saya di acara off air kebanyakan. Jadi off airnya salah satu TV juga. Jadi isi acara off airnya mereka. Jadi ketika jeda iklan, saya baru ada di situ. Dari situ. Nah, kalau untuk di newsnya, real newsnya saya ini TV pertama. TV pertama ya. Dan untuk tantangannya itu kan beda-beda nih. Nah, jelas. Apa aja sih tantangannya? Challenge dari setiap TV atau mungkin dari penyiar radio menjadi presenter TV, apalagi TV negara gitu ya. Atau mungkin Mbak Resa sendiri dari beberapa stasiun TV itu kan pasti untuk apa ya namanya, untuk beradaptasinya. Iya betul, manajemennya juga berbeda-beda kan. Ya mungnya apa aja tuh challenge-nya dari Mas Theo? Saya pribadi karena saya TV publik. Bagaimana caranya kita menyampaikan berita yang porsinya adalah dalam hal ini benar-benar tidak boleh berat sebelah. Dan berita yang disampaikan bukan berarti menjatuhkan ke salah satu pihak atau berat ke salah satu pihak. Jadi kita sendiri yang bekerja di dalamnya juga harus menjadi nyaman tentunya. Nah ini kalau untuk selanjutnya kan ada kepuasan yang didapat sebagai presenter dan jurnalistik TV itu apa aja sih kalau Mbak Resa sendiri? Kalau aku kepuasannya adalah mendapatkan informasi yang pertama dibandingkan para pemirsa. Jadi kita adalah orang pertama yang tahu kabar terbaru, informasi terupdate itu kita selalu yang pertama. Kita harus merahasiakan itu sampai akhirnya boleh dikeluarkan untuk publik. Tapi yang enak adalah kita sudah tahu duluan. Wah, kalau Mas Theo sendiri gimana? Kepuasan saya sendiri menjadi seorang jurnalis pastinya saya bisa menggali potensi diri saya sendiri. Betul ya. Kalau untuk tipsnya itu dari Mbak Resa sendiri tuh apa sih tips mungkin buat pemirsa di rumah dan pemirsa di studio? Tipsnya sih kalau dari aku sebenarnya simpel aja, yang penting percaya diri, berani. Aku bukan dari dunia broadcasting, tapi aku percaya diri bahwa di dunia ini aku bisa gitu. Kalau kita udah percaya diri, apapun yang kita lakukan, kalau kita niatin itu pasti insya Allah berhasil. Untuk tipsnya ya. Jadi emang benar-benar kita yang penting percaya diri nih ya pemirsa di rumah. Buat pemirsa di studio juga untuk menjadi seorang jurnalis TV atau presenter TV itu yang penting percaya diri, itu nomor 1 ya. Oke, ini kita kasih kesempatan nih buat pemirsa di studio. Karena dari tadi kan kita udah ngasih tahu nih tipsnya seperti apa. Mungkin dari pemirsa di studio kurang puas. Ada yang mau bertanya? Karena nanti dapat hadiah. Oke, boleh. Saya cuma mau tanya bagaimana caranya menjaga kondisi fisik baik kesehatan maupun, mohon maaf kalau misalnya teman-teman dari presenter kan juga sering liputan berpanas-panas ria, menjaga supaya tetap cantik, menjaga tetap ganteng, tetap putih, itu gimana caranya? Jelek. Nggak usah menghindar dulu gitu loh, Mas Agus. Untuk casting penuh frame-nya. Mungkin ada kiat-kiatnya supaya saya bisa gitu. Percaya diri dan satu lagi memang kamu punya potensi dan kamu bisa tahu di mana itu jadi senjata sendiri buat kamu untuk bisa masuk ke dalam dunia jurnalis. Ya terima kasih Mas Agus. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Agus. Kayaknya pertanyaannya kita cuma memberikan satu kesempatan aja karena waktu nggak kerasa nih sudah mulai
di penghujung acara. Terima kasih sebelumnya buat Mas Theo dan Mbak Resa. Terima kasih udah bersedia hadir di studio kami ya. Jangan lupa ya. Nggak kapok kan? Jadi next time kita bisa chit-chat lagi, bisa sharing-sharing lagi ya. Oke pemirsa di rumah, jadi intisari dari strategi karakter hosting penyiar radio menjadi presenter dan jurnalistik yang handal itu pertama banyak membaca, wawasan yang luas dan percaya diri. Jadi buat pemirsa di rumah dan pemirsa di studio jangan khawatir, kita semua masih ada kesempatannya. Dan jangan khawatir juga karena waktu sudah tak terasa, kita sudah di penghujung acara. Sebenarnya pengen sharing-sharing lagi ya, tapi nggak usah khawatir, kita masih akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jadi tetap saksikan Fenomena setiap hari Minggu pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat di Mercu TV. Akhirnya saya Anita Jamil Hidayanti dan kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya, thank you.